Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel brosi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun masa PSBB diperpanjang dan kalian harus lebih sering tinggal di rumah, semoga ini tidak mengurangi semangat kalian untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari. Paling enggak kalian tetap bisa menonton berita-berita AC Milan di channel bola kesayanganmu ini. Tentu kalian masih ingat dong jika ada bad news dan ada good news soal Milan di minggu ini. Bad newsnya, Milan harus kembali menelan kekalahan dan permainan Milan mungkin sedikit mengecewakan bagi para Milanisti di seluruh dunia. Dan good newsnya, Milan ternyata masih tetap berada di puncak klasemen dan menjadi juara paruh musim. Statistik mengatakan dari 26 juara Serie A terakhir, 19 diantaranya merupakan juara paruh musim. Artinya, status sebagai juara paruh musim membuat peluang AC Milan menjadi Scudetto semakin besar di akhir musim. Semoga siklus 10 tahun akan berulang ya guys. Terakhir juara di 2011 dan terulang kembali tepat 10 tahun setelahnya, yakni di tahun 2021. Amin amin amin. Nah, di video ini aku akan kembali menayangkan profil pemain terbaru AC Milan. Bagi yang mengikuti channel ini, teaser videonya sudah tayang ya dalam bentuk short video, dan video ini akan menjadi versi lengkapnya. Setelah mampu mendatangkan Soleh Maite dan Bang Suki, maka AC Milan kembali merekrut pemain baru yang berposisi di bek tengah. Pemain ini bernama Fikayo Tomori dan diboyong Milan dari Chelsea berstatus pinjaman sampai akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Milan hanya membayar 1 juta euro saja dan apabila ingin membeli Tomori, biaya transfernya itu sejumlah 25 juta euro. Sekali lagi, ini adalah pembelian cerdas, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi keuangan. Strategi coba dulu baru beli memang sangat efektif terlebih di era ekonomi sulit akibat pandemi ini. Tomori dipinjamkan ke AC Milan karena di Chelsea ia tak banyak mendapat menit bermain di klub kaya raya milik Taipan Rusia Roman Abramovich itu. Tomori hanya diturunkan 4 kali musim ini, 3 diantaranya di kompetisi Piala Domestik Inggris. Padahal di musim sebelumnya ia relatif sering bermain sebagai starter dan akhirnya dipanggil timnas senior Inggris. Mungkin jumlah menit bermainnya berkurang setelah Chelsea merekrut bek senior Thiago Silva yang juga mantan defender andalan AC Milan. Di Milan, Tomori akan mengenakan nomor punggung 23 dan mengisi lini belakang Il Diavolo Rosso yang baru saja kehilangan Leo Duarte dan Andrea Conti. Oh ya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update berita terbaru dari Rosa Bola. Dan kalian juga bisa intip kolom deskripsi dan dapatkan link untuk setiap video Rosa Bola yang sudah tayang sebelumnya. Kedatangan Tomori dari Chelsea ke AC Milan juga menandai hubungan baik antara dua klub tersebut. Dalam sejarahnya banyak pemain Chelsea yang kemudian bermain untuk AC Milan. Kita tentu masih ingat nama-nama Hernan Crespo, Michael Essien, Fernando Torres, Mario Pasalic, dan Bakayoko. Bahkan Andriy Shevchenko pun pernah bolak-balik membela AC Milan setelah pindah dari Chelsea. Nah, ketika ada yang bertanya mengapa Milan mendatangkan Tomori yang notabene terbuang dari klub lamanya, maka kita harus tahu bahwa pemain yang tersisih atau terbuang dari klub sebelumnya bukan berarti tidak bagus atau tidak bisa bersinar di klub selanjutnya. Mungkin saja mereka tidak sesuai dengan strategi pelatih ataupun karena kondisi internal tim yang kurang kondusif. Jadi, tidak melulu urusan teknis permainan. Di AC Milan sendiri, beberapa pemain merupakan pemain yang dulunya juga terbuang dari klub sebelumnya.
Sebagai contoh, Theo Hernandez dan Brahim Diaz itu tersisih dari Real Madrid. Lalu ada Frank Kessie yang tersisih dari Atalanta dan bahkan kontrak peminjamannya dipercepat. Ada lagi, Ante Rebic yang harus ditukar dari klub sebelumnya karena dianggap tidak berkembang di Eintracht Frankfurt. Jangan lupa, ada pula Diogo Dalot yang juga tersisih dari Manchester United. Nah, mereka justru pada akhirnya tampil relatif bersinar kan bersama Milan. Semoga saja Tomori bisa mengikuti jejak pemain-pemain Milan yang aku sebut tadi dan akan bersinar juga bersama AC Milan. Lalu bagaimanakah kisah awalnya sebagai pesepak bola? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Nama pemain ini begitu sulit brosis, ia bernama Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori. Dan lahir pada 19 Desember 1997 di kota Calgary, Kanada dari orang tua yang merupakan warga negara Nigeria. Orang tuanya kemudian memutuskan pindah ke kota London dan kemudian Tomori pun lalu memutuskan untuk bergabung ke Akademi Chelsea dari tahun 2005 hingga 2016. Ia telah membela Chelsea dari berbagai level kelompok umur. Bersama akademi ini, Tomori sempat menjadi bagian dari skuad Chelsea yang menjadi juara The UEFA Youth League dan The FA Youth Cup pada tahun 2015 dan 2016. Pada tanggal 11 Mei 2016, Tomori bersama Tammy Abraham dipanggil ke skuad senior Chelsea saat timnya bermain imbang 1-1 dengan Liverpool. Debutnya bersama Chelsea di Liga Inggris baru terjadi di pekan terakhir Liga Inggris musim 2015-2016 pada tanggal 15 Mei 2016. Ia masuk menggantikan Branislav Ivanovic saat timnya bermain imbang 1-1 dengan juara Liga Inggris saat itu Leicester City. Pada 1 Agustus 2016, ia pun menandatangani kontrak selama 4 tahun bersama Chelsea dan mengenakan nomor punggung 33 di musim 2016-2017. Untuk meningkatkan menit bermainnya, Tomori pun lalu dipinjamkan ke klub divisi 1 Liga Inggris. Pada musim 2016-2017, ia bermain untuk klub Brighton dan Hope Albion. Di musim 2017-2018, ia lalu bermain di Hull City. Pada musim 2018-2019, Tomori pun dipinjamkan ke klub Derby County dan di klub inilah penampilannya mulai menanjak. Ia bahkan mendapatkan penghargaan sebagai Player of the Year. Pada musim 2018-2019, Tomori pun kembali ke Chelsea dan mendapatkan nomor punggung 29. Pada 31 Agustus 2019, ia menjalani debutnya sebagai starter saat Chelsea bermain imbang 2-2 dengan Sheffield United. Ia lalu mencetak gol pertamanya pada 14 September 2019 saat timnya menang 5-2 atas Wolverhampton Wanderers. Pada 25 Januari 2020, ia kembali mencetak gol lewat sundulan kepala saat Chelsea unggul 2-1 atas Hull City di babak keempat FA Cup. Nah, di musim ini ia pun mulai kehilangan menit bermainnya dan lalu dipinjamkan ke AC Milan. Jadi, AC Milan menjadi klub pertamanya yang ia bela di luar Inggris ya brosis. Dan inilah pengalaman pertama Tomori merantau ke luar negeri. Lalu bagaimanakah dengan karir timnasnya? Ada keunikan kalau Tomori ini kemudian dipanggil oleh timnas. Pertanyaannya, timnas yang mana? Berdasarkan aturan FIFA, Tomori bisa memperkuat timnas Nigeria, Kanada, atau Inggris. Nigeria merupakan asal orang tuanya. Kemudian Kanada merupakan tempat kelahirannya, dan Inggris menjadi tempat ia bertempat tinggal. Di level internasional, Tomori sempat membela tim nasional U20 Kanada sebelum hijrah dan memilih untuk berseragam Inggris. Pada 4 Juni 2016, Tomori melakukan debutnya saat memperkuat timnas U19 Inggris. Ia pun menjadi bagian dari skuad timnas Inggris yang tampil di ajang Piala Eropa U19 dan mampu menembus babak semifinal. Pada tahun 2017, ia pun terpilih dalam skuad timnas Inggris U20 yang berpartisipasi dalam World Cup U20. Hebatnya, Inggris menjadi juara Piala Dunia U20 dengan mengalahkan Venezuela 1-0 di babak Grand Final. Prestasi yang mengulang pencapaian timnas Inggris kala menjuarai Piala Dunia di tahun 1966. Ia lalu melakoni debutnya di timnas senior Inggris dalam laga kualifikasi Euro 2020 melawan Kosovo pada 17 November 2019. Jadi, untuk level timnas, Tomori sudah mampu membela Inggris di berbagai level kelompok umur.
sampai dengan timnas senior walaupun umurnya masih 23 tahun. Keren kan guys? Dilihat dari gaya bermainnya, Tomori bisa dikatakan sebagai pemain belakang yang bertipikal versatile karena hampir bisa dimainkan di seluruh posisi di lini belakang. Walaupun lebih sering dimainkan di bek tengah, ia mampu pula bermain di posisi bek sayap. Kedatipun posturnya tidak terlalu tinggi untuk ukuran bek tengah, ia memiliki kecepatan dan reading the game yang bagus. Kecepatan ini tentu didapat dari pengalamannya bermain di klub-klub Inggris yang lebih mengandalkan kecepatan lari dan kekuatan fisik. Ia dapat dengan cepat melakukan haluan bola dan melakukan sliding tepat untuk menghalau bola dari area pertahanannya. Ia pun memiliki keberanian untuk duel 1 lawan 1 dengan striker-striker cepat di Liga Inggris seperti Mohamed Salah dan Marcus Rashford. Karena kecepatannya, ia kerap mampu menutupi bek tengah lainnya yang terlambat dalam menutupi pergerakan lawan. Ia pun bisa diandalkan untuk menutup lubang di salah satu bek sayap yang terlambat turun ke area pertahanan. Selain itu, ia pun kerap membantu penyerangan di situasi bola mati dan beberapa kali mampu mencetak gol. Kedatangan Tomori menjadi harapan baru bagi AC Milan karena Il Rossoneri membutuhkan bek tengah yang cepat dan taktis dalam menghalau serangan lawan. Melihat kekalahan Milan dari Juventus dan Atalanta, seringkali area bek tengah dan bek sayap terlambat melakukan covering terhadap beberapa serangan lawan, khususnya dalam situasi counter attack. Dengan keunggulan, kecepatan, dan juga pengalamannya bermain di Liga Inggris, tenaga Tomori akan sangat dibutuhkan dalam menghadapi penyerangan-penyerangan lawan yang sangat cepat dan bertenaga. Selain itu, kecepatannya dibutuhkan untuk mengcover posisi Theo Hernandez dan Davide Calabria apabila kedua bek sayap itu tengah membantu penyerangan. Aku udah gak sabar banget nih membayangkan duetnya dengan Simon Kjær atau Pierre Kalulu di lini belakang Milan. Duet yang akan terlihat cepat dan taktis dalam mengamankan setiap jengkal pertahanan AC Milan. Semoga ya ia bisa cepat beradaptasi dengan iklim Serie A dan mau belajar bahasa Italia untuk memudahkannya berkomunikasi dengan pemain lainnya. Secara pribadi, aku pun tidak meragukan kualitasnya, apalagi Om Maldini sendiri yang menelpon dan mengajak Tomori bergabung ke AC Milan. Jika kalau bukan Om Maldini, belum tentu juga si Tomori ini bergabung. Pilihan-pilihan Om Maldini sejauh ini sih tergolong berhasil ya guys, dan semoga Tomori ini juga salah satu di antaranya. Demikian ulasan singkatku tentang sosok Fikayo Tomori ini ya brosis. Jika kalian punya info lain soal pemain potensial ini, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagramku dan TikTokku juga di rosabola81 dan dapatkan berita-berita AC Milan lainnya serta bocoran dari konten Rosa Bola selanjutnya. Aku pun akan mulai berbagi momen-momen keseharianku di akunku itu. Dan selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan. Nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.